Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Agustin, nomor induk mahasiswa 19416262201117 dari kelas akuntansi 19B, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan kerja praktik yang berjudul Sistem Pemotongan Pajak PPh 21 atas gaji karyawan pada PT Sintas Kurama Perdana. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penggambaran umum, yang ketiga tinjauan pustaka, keempat pembahasan, dan terakhir penutup. Pada bab 1 terdapat 2 poin. Yang pertama ada latar belakang kerja praktik, kedua tujuan kerja praktik, dan saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Indonesia memiliki beragam atau civitas recruitment pekerjaan, yaitu dunia perindustrian dan salah satunya di Kota Karawang, di mana menjadi salah satu kawasan industri di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, dengan salari UMR yang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari kota Jakarta. Di antara banyaknya perusahaan di Jawa Barat, terdapat salah satu anak perusahaan di bidang industri terbesar di Asia Tenggara yang berada di kawasan KIKC atau Pupuk Kujang, yaitu PT Sintas Kurama Perdana. Pada setiap perusahaan pastinya memiliki sistem pemotongan terhadap gaji karyawan, yang dimana pemotongan tersebut menjadi suatu kewajiban bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Salah satu kewajiban seorang karyawan adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup dunia kerja. Yang kedua, memanfaatkan, mengetahui yang memperoleh guna memperkuat pengalaman tentang proses pemotongan pajak PT Sintas Kurama Perdana. Yang terakhir, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun laporan sebagai syarat tugas akhir. Pada bab 2 terdapat 4 poin. Yang pertama ada sejarah singkat, profil perusahaan, visi misi, dan struktur perusahaan. Sejarah singkat. Sejak tahun 1980, PT Pupuk Kujang Perseroan telah dimulai memikirkan dan mengadakan upaya-upaya ke arah pengembangan industri yang merupakan salah satu sasaran pengembangan perusahaan. Pemprov Plan pada tahun 1982 dicadangkan beberapa proyek, antara lain proyek Pupuk Kujang 2 dan proyek verifikasi seperti asam formiat, asam nitra hidrogen peroksida, dan lain-lain. Yang kedua ada profil perusahaan. Nama perusahaan PT Sintas Kurama Perdana, tanggal berdiri 28 Januari 1986, alamat kawasan industri Kujang Cikampek atau KIKC, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 39 PO Box B66 Dawan Cikampek 41371 Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Jenis perusahaan bidang industri asam formiat. Jumlah pegawai 102 orang. Produk atau jasa atau layanan asam formiat atau porcit acid. Ketiga ada visi dan misi perusahaan. Visinya itu menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya di bidang industri kimia dan trending. Nah, misinya perusahaan itu memproduksi asam formiat yang berkualitas tinggi, kompetitif, ramah lingkungan, dan mengutamakan kepuasan pelanggan, memasarkan produk kimia unggulan yang dibutuhkan pelanggan untuk menggambarkan perusahaan, mengembangkan produk, diverifikasi untuk meningkatkan nilai tambahan perusahaan, dan dapat mensejahterakan karyawan serta stakeholder lainnya. Struktur organisasi. Setiap dalam upaya mencapai tujuannya tidaklah mungkin dilakukan sendiri saja oleh pimpinan perusahaan, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan di masing-masing telah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan agar fungsi organisasi terbentuk dan adanya
pembagian tugas wewenang secara teratur, maka perlu adanya suatu organisasi yang diartikan sebagai hubungan antara macam-macam fungsi aktivitas. Pada bab 3 terdapat 5 poin. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21, yang kedua pemotongan PPh pasal 21, yang ketiga objek PPh pasal 21, keempat perhitungan PPh pasal 21, dan kelima ada tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, dan saya akan membahas pengertian PPh 21 terlebih dahulu. Menurut Diana, Sari pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dan negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut. Yang kedua, pemotongan pajak penghasilan PPh 21 menurut Mardiasmo adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit bentuk usaha tetap, membayar gaji honor pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang ketiga ada objek pajak penghasilan. Pasal 21 berikut ini merupakan pajak PPh 21 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu per 16 PJ 2016. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berurang berupa uang penghasilan sejenis. Yang ketiga itu penghasilan yaitu pesangon uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang membayar melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Bukan merupakan objek PPh 21 berdasarkan berikut. Merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek PPh 21 berdasarkan peraturan Dirjen Pajak terbaru per 16 PJ 2016, yaitu pertama ada pembayaran manfaat atau santunan, asuransi dari perusahaan, asuransi sehubungan dari akuntansi, kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kerja kecelakaan, dan asuransi lainnya. Yang kedua, ada penerima bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberi oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat 2, yaitu yang berikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan pemotongan pajak penghasilan. Pasal 21, perhitungan atas pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dan kedua, ada perhitungan pegawai tidak tetap, pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan diminat oleh pemberi kerja disebut dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang terakhir ada tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 mengenai tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah PPh 21 yang dipotong oleh pemotong. PPh 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor, pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat 10 hari setelah masa pajak terakhir. Pada bab 4 terdapat 5 poin. Yang pertama ada kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, uraian pelaksanaan kerja praktik. Yang ketiga, tugas utama. Dan keempat, tugas pendukung. Dan kelima, ada permasalahan dan solusinya, dan saya akan membahas kedudukan dan koordinasi terlebih dahulu. Kerja praktik yang dilakukan PT Sintas Kurama Perdana praktik ditempatkan pada akuntansi keuangan, bagian klasifikasi keuangan. Bagian ini bertugas untuk melakukan pencatatan, pemotongan, dan perhitungan pajak pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala setelahnya. Data pencatatan perhitungan tersebut
dimintai serta diinput ke sistem SPT lalu dipraktikkan. Juga membuat kode billing melalui halaman web DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana kode tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam melakukan pembayaran pajak. Setelah kode billing muncul, otomatis akan terverifikasi beserta dengan file data yang berada di sistem SPT. Lalu perusahaan melakukan pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia Perseroan Tbk atau BNI. Uraian pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama, ada pengenalan lingkungan kerja perusahaan. Yang kedua, mempelajari sistem yang dipakai untuk pemotongan pajak PPh 21. Yang ketiga, melakukan pemotongan PPh 21. Yang keempat, membuat bukti potong PPh 21 melalui SPT. Yang kelima, melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong menggunakan kode billing. Dan terakhir, menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-billing. Yang ketiga, ada tugas utama. Tugas utamanya itu, pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Yang kedua, membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi SPT PPh 21. Yang ketiga, yang dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MPH dan kode sejenis setoran 41121100 dan penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang terakhir, menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-billing Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang keempat, ada tugas pendukung. Yang pertama, perkenalan lingkungan. Melakukan perkenalan dengan tata perusahaan dan kepala perusahaan, berkeliling kantor untuk mengetahui ruangan-ruangan staf. Yang kedua, mempelajari sistem pemotongan PPh pasal 21 sebelum diberikan tugas penulis mempelajari sistem pemotongan pajak PPh 21 yang diterapkan di perusahaan. Hasil dari mempelajari sistem pemotongan pajak PPh 21 perusahaan adalah penulis dapat mengetahui sistem yang dipakai di PT Sintas Kurama Perdana, menambah wawasan dan menghindari kesalahan saat melakukan tugas. Yang terakhir, ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya itu yang saya dapatkan di PT Sintas Kurama Perdana pada sistem pemotongan pajak PPh 21, yaitu adanya ketidaktetapan pegawai dan ahli tugas, yang dimana pencatatan pemotongan gaji harus dihitung ulang kembali secara manual dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan solusinya itu yang saya dapatkan untuk menjadi pertimbangan PT Sintas Kurama Perdana adalah masalah yang sudah saya kemukakan di atas, sekitarnya perusahaan jika akan mengganti pegawai di bagian bidang keuangan, terkhususnya yang menangani perihal gaji karyawan, untuk training atau dampingi terlebih dahulu sekurangnya 1 minggu oleh karyawan sebelumnya, untuk menghindari terjadinya pengulangan pencatatan pemotongan gaji secara manual, sehingga yang nantinya pegawai baru hanya tinggal lanjut saja. Pada bab 5 terdapat 2 poin. Yang pertama ada kesimpulan dan kedua ada saran. Dan yang pertama ada kesimpulan yang saya dapati di PT Sintas Kurama Perdana perihal sistem pemotongan pajak PPh 21, perihal pegawai tetap dan ahli tugas, yang dimana pencatatan potong gaji diulang kembali secara manual dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan solusi dari permasalahan tersebut tidak terlalu besar, tapi akan beresiko pada sistem keuangan lainnya, sehingga diperlukan bagian keuangan sistem PPh 21 yang sesuai aturannya dan dihitung pemotongan pajak harus teliti agar tidak terjadi kesalahan. Di sini ada 2 saran untuk perusahaan dan saran untuk universitas. Saran untuk perusahaan PT Sintas Kurama Perdana: membuka peluang lebih banyak bagi para mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik dan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia bagi mahasiswa magang.
Sebaiknya PT Sinta Kurama Perdana memberikan pengarahan kerja yang lebih agar sesuai rencana kerja dan tujuan kerja praktik lapangan. Saran untuk universitas. Saran saya untuk Universitas Buana Perjuangan yaitu di antaranya perlu adanya sosialisasi sebelum diadakannya pembayaran terhadap kerja praktik ini. Bukan bayar terlebih dahulu, baru melakukan sosialisasi, dan juga semoga di kemudian hari universitas menyediakan tempat kerja praktik bagi para mahasiswa yang kesulitan mencari tempat untuk melakukan KP ini. Demikian presentasi hasil kerja praktik saya yang berjudul Sistem Pemotongan Pajak PPh 21 atas gaji karyawan pada PT Sinta Kurama Perdana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.